Ya pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News TV One. Telah terjadi sebuah kebakaran di gedung perkantoran di wilayah Kemayoran, Jakarta Pusat, tepatnya di kantor Teradron di Jalan Letjen Suprapto nomor 2 hingga 3 Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat pada Selasa siang. Diduga ada 9 korban tewas dalam kebakaran ini. Gedung perkantoran ini sendiri merupakan gedung perkantoran milik perusahaan jasa pesawat tanpa awak atau drone. Kebakaran diduga bermula saat jam makan siang, saat para karyawan masih berada di dalam gedung dan tidak sempat menyelamatkan diri. Lebih dari 5 mobil pemadam kebakaran beserta belasan anggota tim pemadam kebakaran masih berjibaku di lokasi. Sedikitnya ada 8 kantung jenazah yang sudah dibawa keluar oleh petugas dari dalam gedung. Sementara itu, sejumlah petugas kebakaran masih berada di lantai 2 gedung untuk menyisir korban lainnya. Menurut salah satu saksi, kebakaran terjadi sekitar pukul 13.15 waktu Indonesia Barat. Pada saat kebakaran, listrik dalam gedung sempat mati dan ada beberapa karyawan yang berada di dalam gedung berteriak meminta tolong. Setelah itu warga sekitar melihat ada asap membumbung tinggi dan menyusul api yang cukup besar. Warga pun beramai-ramai berkerumun melihat ke lokasi kejadian dan langsung menghubungi pihak pemadam kebakaran untuk berupaya memadamkan api. Pemadam kebakaran pun dibantu oleh warga sekitar memadamkan api yang berada di gedung perkantoran tersebut. Proses evakuasi para penghuni gedung pun juga cukup dramatis, di mana ada beberapa karyawati wanita yang dievakuasi melalui tangga darurat. Kemudian tadi ada juga yang menggunakan seperti selang yang biasa digunakan oleh petugas pemadam kebakaran. Mereka dievakuasi melalui dinding sisi sebelah dari gedung tersebut supaya tidak melewati asap yang masih membumbung di dalam gedung di wilayah Kemayoran tersebut. Diketahui sudah ada 8 kantong jenazah yang kabarnya sudah dibawa keluar dari gedung yang terbakar untuk kemudian mungkin dibawa menuju ke rumah sakit terdekat untuk proses pemeriksaan atau autopsi selanjutnya. Terkini di lokasi kejadian nampak petugas pemadam kebakaran, kemudian warga setempat dan juga petugas kepolisian berupaya untuk mencari apakah masih ada korban lain di dalam gedung yang terbakar dan juga mencari titik api lain yang mungkin masih menyala dan harus segera dipadamkan untuk proses pendinginan. Gedung yang terbakar ini sendiri merupakan gedung dari perusahaan pesawat tanpa awak, yaitu kantor Teradron yang berada tepat di Jalan Letjen Suprapto di Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. Warga sekitar pun masih berkerumun di sekitar lokasi untuk melihat bagaimana proses pemadaman api, kemudian proses evakuasi para korban. Dan kerumunan warga ini menyebabkan ruas Jalan Letjen Suprapto mengalami kemacetan akibat kepadatan warga serta kendaraan pemadam kebakaran dan juga ambulan.
Informasi terbaru ada 28 unit dengan 101 personil pemadam dikerahkan ke lokasi. Api pun sudah berhasil dipadamkan dan tampaknya saat ini masih dalam proses pendinginan. Namun, 5 mobil pemadam kebakaran masih berada di lokasi untuk memastikan api benar-benar padam. Tadi kita melihat di layar kaca bagaimana proses evakuasi para karyawati, beberapa karyawati yang terjebak di dalam gedung. Mereka dievakuasi melalui tembok sebelah tampaknya dari gedung yang terbakar dengan menggunakan tangga darurat dan juga selang. Sling yang biasa digunakan oleh petugas pemadam. Karyawati ini dibantu oleh petugas pemadam dari atap gedung menuju ke bawah. Di bawah sini sudah ada petugas pemadam yang berjaga untuk menerima karyawati-karyawati yang dievakuasi dari atap gedung. Kita belum mendapatkan informasi pasti berapa total karyawan dan karyawati yang berada di gedung saat kebakaran terjadi. Informasi sementara yang diterima ada 9 korban tewas akibat kebakaran gedung di kantor pesawat tanpa awak ini. Kebakaran terjadi sekitar pukul 1 siang saat jam makan siang. Tentu ini para karyawan dan karyawati tengah berkumpul di dalam gedung. Mungkin mereka tidak sempat untuk menyelamatkan diri sehingga terjebak. Tampak di layar kaca Anda ini bagaimana proses evakuasi sejumlah karyawan dan karyawati dari atap gedung menuju ke bawah dengan menggunakan tangga darurat. Cukup dramatis pemirsa karena mereka hanya berpegangan pada tangga darurat, namun ada petugas pemadam kebakaran yang siap berjaga di bawah untuk menangkap petugas, maksud kami adalah karyawati yang turun dari atas untuk dievakuasi ke bawah, menghindari asap yang masih membumbung di dalam gedung perkantoran tersebut. Total sudah ada 8 kantong jenazah yang dikeluarkan oleh petugas pemadam kebakaran dari gedung perkantoran tersebut. Apakah masih ada 1 kantong jenazah yang berada di dalam? Untuk memperbarui informasi dari lokasi, kita sudah ada rekan Fatimah Albar. Fatimah, bisa Anda gambarkan bagaimana situasi terkini di lokasi kebakaran saat ini? Ya, Sita, situasi terkini memang kantung jenazah tidak berhenti keluar dari gedung yang baru saja terbakar. Informasi terbaru yang saya terima ini sekitar 21 korban meninggal dunia dari gedung yang dimana tepat di belakang saya ini terbakar, dan nampaknya ini kantung jenazah juga terus berdatangan. Namun sekali lagi kami masih menunggu konfirmasi dari pihak yang berwajib untuk dapat mengkonfirmasi berapa pastinya korban meninggal dunia. Namun sekali lagi dapat kami informasikan bahwa korban jiwa perkiraan hingga saat ini sudah mencapai 21 korban, yang memang diperkirakan 21 korban yang meninggal dunia tersebut merupakan karyawan yang memang bekerja di perusahaan drone gedung tempat terbakar di Jakarta Pusat, tempat saya melaporkan saat ini. Memang meski
api sudah padam. Saat ini petugas damkar dan petugas berwajib juga terus berusaha mencari korban-korban lainnya, dan kami masih mencari tahu informasi lanjutan berapa yang masih dinyatakan hilang, yang masih terus dicari oleh pihak damkar, kepolisian, dan pihak berwajib, dan hingga saat ini masih terus dilakukan proses pencarian. Namun jika kita informasi tarik dari awal proses kejadian, Sita, memang informasi awal ini pada saat makan siang. Kebakaran terjadi sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian tiba-tiba api merambat dari lantai dasar, juga bisa Anda lihat dari layar kaca Anda. Ini memang api ataupun lantai dasar ini rusak parah. Dan kemudian api merambat ke atas sehingga memang banyak karyawan ini lari ke atas, terpecah. Ada yang lari ke atas, kemudian juga ada juga yang di lantai tengah lari ke bawah. Jadi memang mereka di pusat. Baik, informasi terbaru dari rekan Fatima Albar yang ada di lokasi, diduga sudah ada 21 korban tewas akibat kebakaran gedung perkantoran pesawat tanpa awak di wilayah Kemayoran, Jakarta Pusat. Saat ini proses pendinginan masih berlangsung. Saat ini proses pendinginan masih berlangsung di lokasi kebakaran. Petugas damkar dan juga kepolisian masih terus mencari apakah masih ada korban yang terjebak di dalam gedung. Informasi terbaru dari rekan Fatima tadi, ada 21 orang yang dinyatakan masih hilang. Tadi juga sudah ada 8 kantong jenazah yang dilaporkan sudah dibawa keluar oleh petugas damkar dari gedung kebakaran. Kita belum mengetahui berapa total karyawan dan karyawati yang berada di dalam gedung saat kebakaran terjadi. Kebakaran terjadi pada jam makan siang sekitar pukul 13, di mana saat itu para karyawan dan karyawati mungkin tengah melakukan aktivitas di dalam gedung dan tidak sempat menyelamatkan diri. Proses evakuasi para penghuni gedung pun juga berjalan dramatis. Tadi kita melihat bagaimana gambaran sejumlah karyawan dan karyawati berada di atap gedung, di salah satu sisi gedung kemungkinan yang dirasa aman oleh petugas pemadam kebakaran, dan mereka dievakuasi satu persatu dengan menggunakan tangga darurat atau sling, seperti selang yang biasa digunakan oleh petugas pemadam untuk menyelamatkan korban kebakaran. Satu persatu mereka dibawa turun ke bawah. Ada petugas damkar di bawah yang juga siap berjaga untuk menangkap para karyawan dan karyawati yang turun dari atap gedung menuju ke bawah. Jika tampak di layar kaca Anda, seperti yang disampaikan oleh rekan Fatima Albar, kondisi lantai dasar gedung sendiri tampak hancur. Belum diketahui apa penyebab kebakaran yang menyebabkan asap begitu membumbung tinggi, api juga begitu cepat membesar. Arus lalu lintas juga cukup padat di Jalan Letjen Suprapto ini karena sejumlah mobil pemadam kebakaran masih disiagakan. Kabarnya masih ada 5 mobil pemadam kebakaran yang disiagakan, dan sejumlah petugas kepolisian juga membantu bagaimana proses evakuasi, termasuk warga sekitar juga turut membantu